Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala sahbihi. Saya hamba Allah dari Purbalingga, Buya. Mau bertanya Buya dan Umi, saya anak ke-6 dari 7 bersaudara, 4 kakak perempuan, 1 kakak laki-laki dan adik laki-laki. Bagaimana caranya Buya atau Umi agar saya selalu akur dengan kakak-kakak saya yang selama ayah saya meninggal saya rasa semuanya berubah. Semuanya sibuk dengan kehidupan barunya dan seringkali bertengkar dengan kakak-kakak saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi. Menghindari pertengkaran itu hendaknya kita mulai dari diri kita, bukan kita menuntut orang harus bisa berlemah lembut dengan kita atau berbaik tutur kata kepada kita. Bukan, kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita belum bisa memulai dari diri kita, maka susah kita akan menjadikan orang di kiri kanan kita itu menjadi orang yang mudah memaafkan atau hidup indah dalam kebersamaan. Dari diri kita itu maknanya gimana? Ya, kita pertama harus sering merenung bahwasanya itu adalah saudara-saudari kita, dari ayah yang sama, ibu yang sama, umat Nabi Muhammad. Nah, sehingga semakin kuat hati ini untuk bisa memaafkan kesalahannya. Kemudian di sisi lain kita harus tahu bahwasanya dia adalah manusia seutuhnya. Artinya karena dia adalah manusia seutuhnya, ya sangat mungkin melakukan kesalahan dan sebagainya. Artinya apa? Setiap salah dengan kita tuh jangan langsung dianggap sebagai permusuhan atau malapetaka bagaimana. Tapi kita harus lapang hati, mudah memaafkan. Dan istimewa kalau kita mudah memaafkan kepada saudara, lapang dada, lapang hati kepada saudara. Dan ini kunci, sehingga kalaupun ada di antara saudara itu yang sedikit akhlaknya tidak baik, kita sudah bisa menata hati kita kok. Dan itu yang menang. Yang menang ya orang yang seperti itu. Kita itu sudah dikalahkan oleh hawa nafsu kita di saat kita ikut emosi dan marah. Kita capek, urat tegang terus, pikiran tidak tenang, hati sakit. Kan rugi kita. Jadi mulailah dari diri Anda sendiri. Apapun yang terjadi di dalam rumah, pokoknya saya harus menjadi orang yang paling lembut. Saya tidak boleh marah, saya tidak boleh emosi, saya tidak boleh musuhi saudara. Kalaupun saya dimusuhi, saya tidak boleh musuhi. Anda pastikan kalau sudah seperti itu, nanti itu akan punya pengaruh besar terhadap kiri kanannya. Jadi dalam hal-hal semacam ini itu lebih baik kita punya ilmu kebal, dan bahkan itu daripada kita sibuk membentuk orang di kiri kanan kita untuk menjadi orang yang mengerti kepada kita. Pasalnya yuk kita mengerti mereka. Kita siapkan maklum sebanyak-banyaknya, maaf sebanyak-banyaknya, lapang hati, lapang dada. Kalau terjadi apa-apa dari mereka, maka kita mudah memaafkannya. Nah, inilah yang diajarkan oleh guru-guru mulia hingga dari baginda Nabi yang disebut dengan salamatus sudurian, hati yang selamat tanpa ada benci, dengki dan dendam. Mulailah dari ini. Kalaupun Anda ingin memulai lebih jauh lagi, bukan sekedar kita merenung seperti itu, tapi harus kita wujudkan dalam alam nyata. Kita mendoakan mereka, memberikan hadiah kepada mereka. Bahkan ingat baginda Nabi, laisal wasilu bil mukafi, bukan penyambung silaturahmi itu orang yang membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita, tapi bagaimana kita itu di saat disakiti, didolimi, kita membalas kebaikan. Nah ini, kalau kita belum semacam itu, hanya sekedar angan-angan saja. Bisa jadi kita menuntut orang lain baik dengan kita karena egois kita, karena kesombongan kita, bukan karena kita merindukan kebaikan. Bisa jadi kita mengharap orang lain baik sama kita karena kita ingin memanfaatkan kebaikan mereka, sementara kita tidak pernah rindu untuk melakukan kebaikan. Kebohongan ini, kemunafikan. Jadi berbuat baiklah kepada mereka terlebih dahulu dengan kelembutan hati, kelapangan hati, memaafkan mereka. Baru setelah itu akan ada satu suasana yang terbangun. Karena dia mengerti Anda punya hati yang lembut baik. Kalaupun ternyata mereka melakukan kekasaran, kalimat yang tidak pantas kepada Anda sudah punya ilmu kebal kok. Sehingga tidak akan tereaksi. Tidak akan Anda mereaksi mereka. Ibaratnya ada api yang datang pun Anda tidak akan berkobar. Karena sudah dingin. Anda sudah sejuk, nggak akan berkobar. Nah ini permasalahan kita, gampang terpancing emosi. Sehingga kadang emosi kita tuh seolah-olah kita ingin membenahi. Padahal itu sebenarnya kita membela diri kita. Marah.
apapun ini. Nggak ada perlunya yang semacam itu, dan itu akan menyiksa diri kita sendiri. Jadi mulailah dari diri Anda yang sejuk, Anda yang damai, maka itu akan punya pengaruh besar kepada yang ada di kiri kanannya, sehingga akan terbentuk satu suasana yang damai, baik dalam keluarga ataupun di masyarakat. Nah, khususnya Anda sebagai seorang keluarga, itu amanat besar. Mutus tali persaudaraan adalah dosanya gede, seolah-olah dosa kepada orang tua, dosa kepada Allah, dosa kepada saudara itu sendiri, Masya Allah, banyak dosanya. Maka dari itu ya kita tata hati kita baik-baik dengan saudara-saudari, dengan kita mulai dari hati kita merenung sampai kepada kesadaran bahasanya mereka saudaraku, aku harus berbuat baik kepada mereka apapun yang terjadi. Dia jahat kepadaku, aku nggak boleh berbuat jahat kepada mereka. Seperti itu. Allah a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.